Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang. Saya Erni Sulistiawati dengan NIM 190808636 dan 2 teman saya Rozika Tusyaadah dengan NIM 190808635 dan Dewi Nur Indasari dengan NIM 190808637. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas tentang jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut pada makul, struktur dan perkembangan tumbuhan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu jaringan parenkim. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang jaringan parenkim. Ini adalah gambar jaringan parenkim, yang dimana letak jaringan parenkim itu antara epidermis atas dan epidermis bawah. Jaringan parenkim sendiri adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang berbeda-beda. Nah, jaringan parenkim dapat membelah walaupun dia sudah jaringan dewasa. Ciri-ciri pada jaringan parenkim. Nah, ciri-ciri pada jaringan parenkim ini ada 6. Yang pertama berbentuk heksagonal, yang kedua memiliki banyak vakuola, yang ketiga berdinding tipis, yang keempat ukuran selnya besar dan hidup, yang kelima banyak terdapat ruang antar sel, yang keenam dapat membelah secara meristematik dan secara embrional. Ini gambar dari struktur jaringan parenkim. Selanjutnya, jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Jadi, jaringan parenkim berdasarkan fungsinya ini terdapat 5, yaitu yang pertama ada jaringan parenkim asimilasi atau klorenkim. Nah, jaringan klorenkim ini di dalamnya terdapat banyak sekali kloroplas dan vakuola. Nah, berfungsi sebagai tempat fotosintesis, contohnya pada palisade. Lalu selanjutnya ada jaringan parenkim udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, terutama pada tanaman air, dan banyak dijumpai jaringan ini di bagian batang dan pada bagian daun, contohnya saja pada tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya yaitu parenkim air. Nah, parenkim air ini adalah parenkim yang berfungsi sebagai tempat cadangan air. Terus, parenkim ini memiliki dinding yang tipis, sitoplasma yang tipis, dan vakuola yang terdapat pada jaringan parenkim air tersebut termasuk besar. Isi dari cairan di vakuola ini berupa cairan berlendir, contohnya pada aloe atau lidah buaya. Selanjutnya yaitu jaringan penimbun, di mana jaringan penimbun ini adalah jaringan yang memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, di dalam tempat cadangan makanan ini pun bisa berisikan larutan yang berbeda, lemak, protein, dan yang lainnya. Terus, jaringan penimbun ini tersusun rapat, tidak terpisah antar ruang antar sel, dan biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yaitu batang, empelur, akar, rimpang, dan lain sebagainya. Contohnya pada pisang dan pada kentang. Selanjutnya yang terakhir yaitu parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini yaitu parenkim yang mengangkut makanan yang mengangkut zat-zat ke seluruh tubuh seperti silem dan floem. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu jaringan palisade atau jaringan pagar, yang dimana bentuknya ini tegap dan sejajar. Pada jaringan ini terdapat banyak kloroplas. Lalu jaringan palisade ini merupakan jaringan penyusun mesofil pada bagian tumbuhan yaitu daun dan biji. Selanjutnya jaringan bunga karang atau jaringan spons. Jaringan bunga karang atau jaringan spons ini bentuknya itu sedikit abstrak atau tidak teratur, dan letak ruang antar selnya itu relatif besar. Nah, yang ketiga ada jaringan parenkim dalam bentuk bintang, yang dimana ujung-ujungnya itu saling berhubungan antara parenkim satu dengan parenkim lainnya.
Akibatnya membuat banyak tempat atau ruang antar sel yang kosong. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim berdasarkan lipatan, yang dimana bentuk lipatannya itu ke arah dalam, dan pada jaringan tersebut memiliki banyak kloroplas. Selanjutnya yaitu fungsi dari jaringan parenkim. Nah, fungsi dari jaringan parenkim ini ada 3 yang terutama ya. Yang pertama itu sebagai penyokong tumbuhan tersebut jika vakuolanya terisi dengan air. Yang kedua yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanannya. Yang ketiga sebagai tempat fotosintesis, karena pada jaringan parenkim ini terdapat banyak sekali kloroplas. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari jaringan parenkim. Selanjutnya pemateri selanjutnya yaitu teman saya Rozika Tusyada yang akan memaparkan jaringan penyokong. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat ini berfungsi untuk memberikan kekuatan dan melindungi secara mekanik jaringan-jaringan yang ada di sekitarnya. Jaringan penyokong dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kolenkim, yang kedua adalah sklerenkim. Jaringan kolenkim berfungsi sebagai jaringan penyokong pada organ muda yang sedang tumbuh atau pada tumbuhan ternak, dan juga organ dewasa. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan umumnya terdiri dari zat lignin dan selnya kenyal. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Secara ontogoni, perkembangan jaringan kolenkim ini mirip dengan prokambium dan tampak pada tahap yang sangat awal dari diferensiasi meristem atau dari sel isodiametris meristem dasar. Cirinya, yang pertama adalah terdiri dari sel hidup yang berbentuk agak memanjang dan berdinding tebal. Yang kedua adalah kolenkim tidak terdapat pada batang serta daun dari tumbuhan monokotil yang sklerenkimnya berkembang pada umur awal. Yang ketiga, kolenkim bersifat plastis sehingga dapat meregang secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Berdasarkan penebalan dindingnya, kolenkim dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kolenkim sudut, yang kedua kolenkim lamela atau kolenkim lempeng, yang ketiga kolenkim lakuna atau kolenkim tubular, yang keempat adalah kolenkim cincin. Yang pertama, kolenkim sudut. Kolenkim sudut ini penebalan dindingnya terdapat pada sudut sel yang memanjang dan mengikuti sumbu sel. Contohnya pada tangkai daun vitis sp dan begonia sp. Yang kedua adalah kolenkim lamela atau kolenkim lempeng. Kolenkim lamela atau kolenkim lempeng ini penebalan dinding selnya terjadi pada sel tangan sial sehingga terlihat seperti papan yang berderet. Contohnya pada korteks batang Sambucus javanica dan Sambucus nigra. Yang ketiga adalah kolenkim lakunar atau kolenkim tubular, di mana penebalan pada bagian dinding sel kolenkim yang menghadap ke ruang antar sel. Yang keempat adalah kolenkim cincin. Kolenkim cincin ini adalah sebuah istilah yang diberikan kepada kolenkim dewasa yang tanpa adanya penebalan dinding sel secara terus-menerus sehingga sudut lumen selnya lama-kelamaan akan menghilang. Yang kedua mengenai jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan umumnya terdiri dari zat lignin dan selnya kenyal. Ciri-ciri dari jaringan sklerenkim yang pertama adalah tidak mengandung protoplas, dengan kata lain sel-selnya telah mati. Dan yang kedua hanya dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan sklerenkim ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah serabut yang berupa serat-serat sklerenkim, dan yang kedua adalah sklerida atau sel-sel batu. Yang pertama adalah serabut atau serat-serat sklerenkim. Serabut ini merupakan seludang yang berhubungan dengan berkas pengangkut dalam kelompok yang tersebar di dalam xilem dan phloem. Serabut sklerenkim ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah serat xilem dan yang kedua adalah serat ekstraxilem. Serat xilem sendiri merupakan serat sklerenkim yang berada di dalam jaringan xilem, sedangkan serat ekstraxilem adalah serat sklerenkim yang berada di luar jaringan xilem. Contohnya pada agave. Dan yang kedua adalah sklerida atau sel-sel batu.
Sclereida ini terdapat dalam semua bagian tumbuhan, terutama pada kulit kayu, pembuluh tapis, dan di dalam buah atau biji dari tumbuhan tersebut. Sel Sclereida ini terdapat secara soliter sebagai idioblast atau kumpulan di dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya pada tempurung kelapa atau dikenal dengan Cocos nugifera. Nah, berdasarkan bentuknya, sclerate dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah presclerate, yang kedua adalah macrosclerate, yang ketiga osteosclerate, yang keempat osteosclerate, dan yang kelima adalah trichosclerate. Yang pertama, presclerate adalah sclereida yang berbentuk seperti insang ikan, contohnya pada daging buah pir atau Pyrrhus communis. Yang kedua adalah macrosclerate. Macrosclerate sendiri ini adalah sclereida yang berbentuk seperti tongkat, contohnya pada kulit biji tumbuhan suku kacang-kacangan. Yang ketiga adalah osteosclerate. Osteosclerate ini sclereida yang berbentuk seperti tulang dengan ujung membesar dan kadang sedikit bercabang, contohnya dalam daun tumbuhan Dicotyledonae. Yang keempat adalah osteosclerate. Osteosclerate ini merupakan sclerate bercabang yang berbentuk seperti bintang dan terdapat pada daun. Yang kelima adalah trichosclerate. Trichosclerate adalah sclereida yang memanjang seperti benang dengan satu percabangan yang teratur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Dewi Nur Indasari. Saya Dewi Nur Indasari dengan NIM akhir 6037 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau vascular tissue adalah suatu jaringan yang merupakan salah satu dari 3 kelompok jaringan dewasa atau permanen yang dimiliki oleh tumbuhan hijau yang berpembuluh atau Tracheophyta. Jaringan ini juga disebut sebagai pembuluh dan mempunyai fungsi utama sebagai saluran utama transportasi berbagai zat hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses vital pada tumbuhan. Jenis-jenis jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dibagi menjadi 2, yaitu jaringan phloem atau pembuluh tapis dan jaringan xilem atau pembuluh kayu. Jaringan phloem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai transport hasil fotosintesis yang terjadi pada daun. Sedangkan jaringan xilem adalah jaringan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut air dan mineral yang berasal dari tanah. Apa sih fungsi dari jaringan phloem? Fungsi jaringan phloem yaitu yang pertama, mengangkut berbagai zat makanan hasil fotosintesis menuju ke seluruh bagian pada tumbuhan. Yang kedua, yaitu mengedarkan hasil zat fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, mengangkut getah atau larutan berbasis air tetapi kaya akan gula menuju bagian non-fotosintesis pada tanaman. Kemudian struktur phloem, yaitu ada serabut phloem, kemudian sel tapis, kemudian parenkim, dan yang terakhir sel pengantar. Secara umum, sel pada jaringan phloem terbagi menjadi 4. Yang tadi ya. Yang pertama yaitu sel buluh tapis.
Sel buluh tapis memiliki bentuk yang mirip tabung, di mana pada bagian ujung buluh tapisnya akan saling bertemu, sehingga akan membentuk sebuah saluran tertentu. Sel buluh tapis pada floem sendiri berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis yang berasal dari daun menuju ke seluruh tubuh tanaman. Yang kedua yaitu sel penggiring atau pengantar. Sel pengantar atau penggiring merupakan suatu kelompok sel yang dapat ditemukan pada bagian di seluruh tubuh floem. Selain itu, sel ini juga mempunyai peran sebagai penyedia bahan makanan bagi berbagai sel yang masih hidup. Yang ketiga yaitu parenkim floem. Parenkim floem adalah sel pada floem yang berperan sebagai pemisah antara satu floem dengan floem yang lainnya. Selain itu, parenkim floem ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keempat yaitu serabut floem. Serabut floem merupakan jaringan sklerenkim yang berperan sebagai penguat atau penopang dari pembuluh floem. Kemudian, fungsi jaringan xilem atau pembuluh kayu, yaitu yang pertama, mengangkut air dan berbagai unsur hara. Yang kedua, mengedarkan air dan berbagai unsur hara ke seluruh tubuh tanaman untuk menjaga tekanan fulgor pada selnya. Dan yang ketiga, membantu akar dalam menyediakan zat air bagi tumbuhan. Bagian-bagian xilem yaitu seperti pada gambar ini ada epidermis, korteks, kambrium. Nah, gambar ini jika diperbesar seperti ini. Ini ada xilem, floem, dan kambium. Uasnya terdapat dalam surat Al-Infitor ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.